Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nikmatillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Pemirsa, ketemu kembali dengan Kilamang Putro, salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa, di kesempatan ini saya akan melanjutkan keterangan-keterangan saya tentang Menak Jinggo, Pangeran Mojopahit yang dikuyo-kuyo. Pemirsa, di kesempatan yang lalu diceritakan bahwa Wikramawardhana, yaitu putra dari Dyah Nirtaja, Rajasa Dwi Teswari, sedang mengadukan kepada orang tuanya jika Kusumawardhana, orang yang dicintainya, dan juga kakak sepupunya, sudah dilamar oleh orang lain, bahkan sudah dalam keadaan menjalani pingitan. Kemudian dengan cengengnya pemuda ini menangis, sehingga oleh ayahnya Raden Sumana atau dengan gelar Singowardono di dalam hatinya mengatakan, anak saya ini pemuda yang cengeng. Kemudian bagaimana nantinya seandainya Kusumawardhani menikah dengan anak saya? Mojopahit ini jadi apa? Karena dengan Kusumawardhani, kalau diangkat menjadi Kumororoci, kemudian besok menggantikan Prabu Hayam Wuruk orang tuanya, kemudian anak saya mendampinginya, dengan sendirinya dia akan menjadi raja pengganti untuk mewakili istrinya. Kemudian anak saya seperti ini, jadi apa Mojopahit ini? Oleh sebab itu orang tuanya memberikan saran untuk mencari wanita yang lain. Biarkan Kusumawardhani mendapatkan jodohnya. Tetapi bagi Wikramawardhana, hal itu tidak bisa diterima. Oleh sebab itu Wikramawardhana keluar dan mencari teman yang akrabnya, yaitu Jalak Pengging. Pemirsa, dimanapun Anda berada, akhirnya di suatu tempat, yaitu di sebuah kolam yang tidak jauh dari istana, maka bertemulah Wikramawardhana dengan sahabat kentalnya, yaitu Jalak Pengging. Yang mana Jalak Pengging ini masih kerabat dari seorang Ri atau Poncori Belwatikta, termasuk seorang pembesar, kepala bagian dari pemerintahan yang ada di kerajaan Mojopahit, yaitu masih kerabat dari Empu Tanding. Di dalam pertemuan itu nampak Wikramawardhana muram durjana, sedih, dan dilihatnya oleh Jalak Pengging bahwa temannya ini, Wikramawardhana ini, terkadang mengeluarkan air mata, diam, tidak berbicara. Akhirnya Jalak Pengging bisa memperkirakan bahwa temannya ini bersedih karena sesuatu hal. Oleh sebab itu Jalak Pengging kemudian bertanya,
dan mencoba untuk mengusik, untuk menelisik apa yang menjadikan Wikramawardhana ini sedih dan kurang durjana. Sahabatku, Raden Wikramawardhana, aku melihatmu nampak begitu sangat sedih. Ada apa ini? Wah, ini aku bisa menebak. Pasti ini patah hati ini. Ayo ngomong. Tidak ada siapa-siapa di sini. Hanya kita berdua. Benar. Yang kamu katakan itu benar. Kamu tahu nggak sekarang ini? Sekarang ini orang yang aku cintai, yaitu Kang Mbok Kusumawardhana, sedang mengalami proses pemingitan, yaitu segera akan menikah. Duh, benarkah? Kemudian siapa pemuda yang beruntung itu? Aku tidak tahu. Tetapi kabarnya Kang Mbok mengalami proses pemingitan. Dan itu kabar ini bukan kabar burung, tapi benar-benar nyata. Loh iya, masa kamu tidak tahu, Raden? Siapa pemuda itu? Aku tidak tahu. Aku sendiri ingin tahu siapa pemuda itu. Berani-beraninya dia mengambil kekasihku. Berani-beraninya dia mau menikah dengan kamu, orang yang aku cintai. Nah, kalau sudah begitu, sahabatku Raden Wikramawardhana, tidak ada gunanya bersedih, tidak ada gunanya. Yang paling penting itu adalah kalau Raden masih menginginkan Kusumawardhana untuk menjadi istrinya Raden, maka harus dicari cara. Harus dicari cara. Jangan hanya menyesal, jangan hanya merenung, tetapi harus dicari bagaimana caranya. Tapi aku ingin tanya juga, apakah Raden ini ingin menikah dengan Sekar Kedaton Kusumawardhani? Ini menginginkan orangnya atau juga menginginkan jabatan yang akan disandangnya? Karena otomatis Raden, kalau Kusumawardhani menjadi istri, kamu secara otomatis akan menjadi raja, kan? Karena Kusumawardhani akan menggantikan ayahnya. Nah, Kusumawardhani bisa menyerahkan kekuasaannya itu kepada suaminya. Gimana Raden? Apakah Raden itu hanya mencintai orangnya atau kedua-duanya? Kamu ini gimana sih? Ya tentunya kedua-duanya. Jangan sampai kedudukan paman saya, Paman Prabu Hayam Wuruk itu kemudian dimiliki oleh Wirabumi, anak dari Beso itu, Minak Jinggo itu. Nah, kalau aku menikah dengan Kusumawardhani, otomatis aku dapat tiga-tiganya, yaitu mencegah supaya paman saya tidak menjatuhkan penggantinya kepada Wirabumi. Saya mendapatkan putri yang cantik
dan saya menduduki jabatan sebagai seorang raja. Nah, ini sudah jelas kalau begitu. Nah, kalau begitu kita harus mencari akal. Harus mencari akal, Raden. Tapi menurut kamu bagaimana? Akal apa yang harus kita tempuh? Begini, Raden. Coba sekarang bayangkan. Sekarang pemuda yang beruntung ini yang akan menikah dengan Kusumawardhani, ya harus dilenyapkan dulu. Kalau dilenyapkan, maka nanti Raden ada kesempatan untuk mendapatkan Kusumawardhani. Iya, tapi belum tahu siapa orangnya. Nah, kalau belum tahu, ditunggu saja sampai pernikahan. Setelah pernikahan otomatis semuanya akan tahu bahwa Kusumawardhani mendapatkan seorang laki-laki, sudah diketahui. Nah, saat-saat itu kita gunakan kesempatan. Tapi risikonya, Raden tidak mendapatkan perawannya, tapi hanya mendapatkan jandanya. Tapi kan tidak masalah, janda atau perawan kan sama saja. Yang penting kan mendapatkan Kusumawardhani. Benar kan, Raden? Raden Wikramawardhana dia sambil manggut-manggut. Kamu benar juga. Nah, kalau urusan itu serahkan pada saya. Itu tidak susah. Aku kan seorang prajurit. Mudah saja untuk melenyapkan satu orang itu. Tapi harus ada syaratnya, Raden. Syaratnya adalah kalau ada sesuatu dan lain hal, Raden harus berani membela saya. Oh, tentu kamu pasti akan saya bela. Kemudian ada cara lain lagi, Raden, untuk mencegah supaya kekuasaan Prabu Hayam Wuruk itu kemudian jangan sampai diserahkan kepada Wirabumi. Itu juga harus kita jaga. Itu ada caranya. Bagaimana caranya? Aku kan punya Empu Tanding, paman saya. Nah, kita tinggal mencari satu orang yang kuat lagi, yaitu Sang Arya Mandalika Empu Nala. Dua orang ini pasti didengar suaranya oleh Prabu Hayam Wuruk. Tidak mungkin mengabaikan dua orang ini, karena Sang Arya Mandalika Empu Nala orang yang sangat berjasa di dalam mempertahankan persatuan Nusantara ini, orang yang sangat berjasa di dalam mengemban tugas mempertahankan apa yang telah diwariskan Kakang Pati Gajah Mada. Tentu saja Prabu Hayam Wuruk tidak bisa mengabaikan begitu saja. Demikian juga kepada Empu Tanding. Setelah Gajah Mada sudah tidak ada, ternyata roda pemerintahan ini diserahkan kepada Empu Tanding oleh Prabu Hayam Wuruk. Karena Gajah Enggol tidak mampu untuk bekerja sendiri. Nah, oleh sebab itu dua orang ini adalah kunci. Apabila dua orang ini bisa kita pengaruhi, kemudian mau menolong kita agar jangan sampai setelah
dan yang menggantikan adalah Wirabumi. Jangan sampai kalau itu keluar dari mulut dua orang ini, pasti suaranya akan didengar. Paling tidak begini, Raden, dua orang ini akan mengatakan kepada Prabu, mengusulkan kepada Prabu Hayam Wuruk bahwa kalau nanti takhta itu diserahkan kepada Kusumawardhani, maka Kusumawardhani tidak boleh menolak. Kemudian Kusumawardhani tidak boleh apa yang telah diberikan itu kemudian dilimpahkan kepada adiknya yang namanya Wirabumi dengan alasan yang berbagai macam. Nah, itu kalau keluar dari mulut dua orang ini, yaitu sang ayah Mandalika, Empu Nala dan Empu Tanding, maka Prabu Hayam Wuruk akan menang. Itu hebat, Raden. Wikramawardhana hanya dia. Tapi bagaimana, Raden? Apakah Raden menginginkan semuanya? Aku harus memiliki semuanya. Aku tidak hanya ingin mendapatkan Kusumawardhani saja. Kalau mendapatkan Kusumawardhani saja, tetapi kalau mendapatkan Kusumawardhani dan mendapatkan kedudukan Kusumawardhani yang diwakilkan kepada saya, maka aku bisa mendapatkan beberapa Kusumawardhani yang lain. Tetapi kalau saya hanya menjadi suaminya Kusumawardhani saja, sedangkan kekuasaan itu dipegang sendiri oleh Kusumawardhani, maka saya hanya mendapatkan Kusumawardhani. Nah, kalau begitu ada yang lebih hebat. Ada yang lebih hebat lagi. Lebih hebat gimana? Ini lebih hebat lagi. Ini pasti bisa membendung semuanya. Kamu ngomong yang jelas dong. Ayo ngomong apa? Sampaikan idemu itu. Ya harus Hayam Wuruk dilenyapkan. Kamu ngomong apa ini? Kita ini kan ngomong andai kata. Kita ini berandai-andai, Raden. Jangan-jangan Raden salah paham ini. Aku nanti kamu adukan kepada Prabu Hayam Wuruk. Wah, celaka ini. Kita ini bicara adalah andai-andai kata. Seandainya Prabu Hayam Wuruk ini meninggal, entah sebabnya apa, maka Raden akan mendapatkan dengan mudah semuanya. Mendapatkan Kusumawardhani, bisa mencegah beli Wirabumi, Raden bisa menjadi raja. Begitu, Raden. Tetapi Raden, aku minta jangan sampai Raden salah paham. Bukan aku punya gagasan ingin membunuh Prabu Hayam Wuruk. Iya kan? Jangan salah paham loh. Kalau nanti salah paham, saya yang salah. Tetapi aku bisa, andai kata Raden mengadukan ini kepada Prabu Hayam Wuruk, saya bisa membalik alih bahwa yang punya ide gagasan adalah Raden.
mungkin aku memerintah Raden kan? Raden yang mungkin memerintah saya. Nah itu nanti kalau Raden mengadukan tentang pembicaraan ini, maka saya akan membalikkan lidah bahwa semuanya ini gagasan dari Raden. Jangan dipikirkanlah itu. Gak mungkin aku masa melaporkan. Gak mungkin aku melaporkan. Oke, kalau begitu nanti kita bicarakan lebih lanjut. Sekarang ini Raden, kalau Raden setuju, ayo mulai bekerja. Oke, aku setuju. Nah, sekarang langkah yang mana, jalan yang mana yang harus kita tempuh? Begini, kita harus menunggu dulu sampai pernikahan Kang Bo Diah Kusuma Wardani ini jelas, sehingga jelas siapa suaminya. Nah, nanti kalau sudah jelas, mari kita rencanakan lebih dalam lagi. Oke, kalau begitu, pemirsa dimanapun Anda berada, kita tinggalkan dua orang ini yang punya angan-angan, yang punya gagasan-gagasan, yaitu Wikrama Wardana, keponakan dari Prabu Hayam, putra sulung dari Raden Sumana atau Singowardono, atau putra dari Diah Hertaji Rajasa Duhiten Nuswari. Pemirsa dimanapun Anda berada, ayo kita ikuti di Kepatihan. Ada apa di Kepatihan? Banyak orang. Malam-malam, sore, sudah banyak orang yang datang. Tetapi yang datang ini adalah emban-emban. Juru masak dari istana. Banyak yang datang ke Kepatihan. Ada apa ini? Kemudian Gajah Enggot santai duduk di kursi goyang di depan Kepatihan sambil menutup badannya dengan selimut tebal. Kemudian dilihatnya cahaya bulan, walaupun tidak seterang bulan purnama, tetapi cukup menerangi Kepatihan. Apalagi di Kepatihan obor-obor lampu minyak di sana sini menyala, sehingga suasana di Kepatihan ini semakin gemiar. Tapi apa yang ditunggu oleh Rakrian Mantri Muktia Gajah Enggot ini? Karena orang ini tidak biasanya santai, tapi justru sekarang ini menjadi santai. Nah, setelah itu datanglah kuda. Orang yang datang ini adalah seorang Lurah Tamtomo atau Lurah Prajurit, yaitu Beranjang Dhuwur. Lurah Prajurit Beranjang Dhuwur ini kemudian menambatkan kudanya. Setelah itu menghadap kepada Rakrian Mantri Muktia Gajah Enggot. Bagaimana? Sudah siap? Biasanya yang memberikan laporan adalah prajurit, tetapi ini didahului oleh Gajah Enggot. Ini menunjukkan sesuatu yang sangat penting.
Mohon ampun, Paduka Patih. Aku mendahului, sudah aku kawal, yaitu Senopati Kudo Noromadyo dan orang tuanya. Tetapi aku tadi izin kepada Kudo Noromadyo, aku mendahului lebih cepat dulu, karena saya akan memberikan keterangan, memberitahu kepada Paduka Patih bahwa tamu kita sudah dekat. Baiklah, kalau begitu kita tunggu saja di sini. Pemirsa dimanapun Anda berada, tiba-tiba ada kereta yang datang. Kemudian Gajah Anggong sudah mengenali kereta yang datang itu. Kereta yang datang itu adalah kereta Prabu Hayam Wuruk. Oleh sebab itu, Gajah Anggong langsung berdiri dari kursinya dan langsung menuju ke depan pendopo kepatihan. Ternyata benar, orang yang datang itu adalah Prabu Hayam Wuruk. Dan kemudian orang yang keluar dari kereta itu dua orang wanita, yaitu Bini Aji, dan yang muda itu adalah Diah Kusuma Wardani, sehingga sangat mengejutkan Lurah Tamtomo, yaitu Brajang Dhuwur, di dalam hatinya. Ada apa ini? Tidak semestinya dan tidak biasanya saya di kepatihan ini sudah sekian lama belum pernah melihat kalau Prabu datang ke kepatihan ini, apalagi bersama Bini Aji. Sekarang ini ada apa malam-malam begitu? Sudah hampir separuh malam. Kemudian langsung disambutnya Prabu Hayam Wuruk oleh Gajah Anggong. Hamba Paduka Prabu, selamat datang di kepatihan. Baiklah, Paman, mari kita masuk ke dalam saja. Kita ngomong-ngomong di dalam. Baiklah, Gusti Prabu. Kemudian Gajah Anggong memerintahkan agar prajurit-prajurit di kepatihan segera membuat pertahanan. Brajang Dhuwur diperintahkan untuk segera membentuk barisan dan menempatkan pada pos-pos tertentu, karena jangan sampai ada sesuatu celah yang bisa mencelakai Prabu Hayam Wuruk. Pemirsa dimanapun Anda berada, kemudian prajurit juga menyiapkan kursi untuk tempat duduk Prabu Hayam Wuruk, menyiapkan kursi untuk Bini Aji dan Kusuma Wardani. Tetapi Prabu Hayam Wuruk memilih untuk tetap berdiri. Tapi Bini Aji dan Kusuma Wardani yang duduk berdampingan, duduk di sebuah kursi yang sudah disediakan. Kemudian Prabu Hayam Wuruk bertanya kepada Gajah Anggong, apakah semuanya sudah siap? Mohon ampun, Gusti Prabu, semuanya sudah dalam keadaan berjalan sesuai dengan rencana. Baiklah, kalau begitu, apakah Darmadiaksa Kasaiwan juga sudah hadir? Sudah. Sekarang posisinya ada di balai
Tiba-tiba Prabu Hayam Wuruk kemudian bertanya, "Paman, hamba Gusti Prabu, apakah semuanya dalam keadaan sudah siap?" "Hamba Gusti Prabu, semuanya sudah dalam keadaan siap. Dan Madyaksa Kasaiwan juga sudah ada." "Sudah, sekarang ada di Sanggar Marundya. Berarti kita sekarang tinggal menunggu kedatangan tamu kita." "Benar. Pemirsa dimanapun ada berada, baru saja Prabu mengatakan kita menunggu tamu kita. Terdengarlah suara kuda dan kereta menuju ke Kepatihan. Di sana ada Senopati Kudonoropatio dan beberapa prajurit yang mendampinginya. Kemudian Senopati Noropatio turun dan membuka kereta. Pintu kereta dibukanya. Kemudian kedua orang tuanya dituntunnya untuk turun dari kereta, karena mereka berdua belum terbiasa naik kereta sebagus itu. Nah, setelah sudah berdiri dan sudah rapi, akhirnya Gajah Anggor dan Prabu Hayam Wuruk didampingi oleh Bini Aji dan Kusuma Wardhani keluar dari balai Kepatihan itu untuk menyapa tamu yang hadir. Tamu yang hadir itu tidak lain adalah orang tua dari Senopati Noropatio. Kemudian Gajah Anggor dengan begitu santunnya kemudian menyapa. Saat Kudo Noro orang tuanya setelah turun dari kereta, kemudian dalam keadaan sudah rapi, kemudian dilihatnya Prabu Hayam Wuruk bersama Bini Aji dan Sekar Kedaton serta Gajah Anggor keluar dari balai di mana yang tadinya Prabu Bini Aji dan Kusuma Wardhani ini ada di dalam, sekarang keluar menjemput. Oleh sebab itu ada kesempatan bagi Kudo Noropatio untuk memperkenalkan orang tuanya. Ayah, yang itu adalah Patih Gajah Anggor, sedangkan yang itu adalah Gusti Prabu Hayam Wuruk, dan yang di sebelahnya itu adalah istrinya, yaitu Bini Aji, dan yang satu itu adalah bakal menantu, yaitu Kusuma Wardhani. Betapa kagetnya yang namanya Turo Bremi, orang tua dari Senopati Noropatio, karena belum pernah dia memimpikan ketemu dengan seorang raja, tetapi sekarang justru malah ada di hadapan seorang raja dengan Patih, dengan permaisurinya, dengan istrinya, dan tidak bisa dibayangkan anaknya akan menjadi menantu seorang raja. Oleh sebab itu ketika raja ini mendekat, langsung yang namanya Ki Turo Bremi
dan istrinya ini langsung sujud ke tanah. Nah, itulah yang menjadikan Gajah Enggon kemudian mendekat. Jangan begitu, Ki, ayo bangun. Karena ini ada di luar ruangan, maka Ki Turo tidak usah menyembah seperti ini. Cukup memberikan penghormatan saja sambil berdiri. Akhirnya diangkat oleh Gajah Enggon, dituntunnya supaya berdiri. Kemudian Noropatio memberikan penghormatan kepada rajanya, kepada Bini Aji, dan kepada Gajah Enggon. Kemudian ditiru oleh orang tuanya, menjadikan Sang Prabu Hayam tersenyum karena kelihatan kaku banget, tapi semuanya bisa dimaklumi. Baiklah, Ki Turo, aku perkenalkan, ini yang ada di hadapanmu ini adalah Sang Prabu Hayam, sedangkan di sampingnya adalah Bini Aji, dan di samping Bini Aji adalah Putri Gedaton Kusumawardhani. Kemudian melakukan penghormatan lagi. Ki Turo melakukan penghormatan seperti yang dicontohkan anak. Setelah itu, dengan santunnya, Prabu Hayam dan Bini Aji mendekati, sangat dekat. Kemudian menyapanya. Selamat datang, Ki Turo Bermi beserta istri. Selamat datang di kota raja. Selamat datang di istana Majapahit. Dan ini adalah tempat dari Mantri Mukhya Gajah Enggon. Oleh sebab itu, ayo kita bicara di dalam saja. Tidak disangka-sangka seorang Prabu setelah bicara, ayo kita bicara di dalam saja, tiba-tiba tangan dari Ki Turo Bermi ini dipegangnya, kemudian dituntun oleh Prabu Hayam. Demikian juga diikuti oleh Bini Aji, ibu dari Senopati Noropatio, yang tadinya dituntun oleh anaknya, sekarang ganti dituntun oleh Bini Aji. Luar biasa, pemandangan yang sangat langka. Oleh sebab itu, kemudian diajaknya untuk masuk ke ruangan, dan kemudian di sana sudah ada kursi-kursi tempat duduk. Maka dipersilakan duduk. Tapi Turo Bermi dan istrinya tidak berani duduk, dan dia duduk di bawah. Kemudian dipersilakan duduk di kursi. Tapi Turo Bermi menyampaikan, saya tidak bisa duduk di atas kursi yang bagus ini. Kalau diperkenankan, aku duduk di bawah saja, Gusti Prabu. Mohon ampun. Nah, dengan keadaan ini, luar biasa lagi timbul. Prabu Hayam kemudian memerintahkan semua kursi untuk disingkirkan, sehingga semuanya duduk lasahan, duduk lesehan, termasuk Prabu Hayam duduk di bawah, berdekatan dengan calon besannya. Kemudian diapit oleh Gajah Enggon.
Sedangkan istri dari Turo Bremi diapit oleh Bini Aji dan Kusuma Wardani. Kemudian datanglah Dharma Diaksa dan Acarya Siwo Murti akhirnya duduk bersama-sama dan di tempat-tempat penting para prajurit terus mengawasi, dan tidak ada prajurit yang wajahnya mengikuti pertemuan itu, tapi semuanya adalah membelakangi karena untuk menjaga jangan sampai ada orang-orang tertentu, karena segala kemungkinan bisa saja terjadi. Pemirsa, akhirnya Gajah Enggon mengawal. Kituro datang ke sini ini adalah maksudnya apa? Kan sudah disampaikan oleh putranya, yaitu Senopati Noropati. Sudah kan? Sudah, Gusti Pati. Nah, oleh sebab itu sebaiknya sekarang Kituro harus menyampaikan maksudnya kepada pemirsa dimanapun ada berada. Hayam Wuruk memahami pasti orang ini sulit untuk menyampaikan kata-kata, sulit untuk menyampaikan maksudnya. Maklum orang desa yang benar-benar belum mengerti tata krama tentang adat istiadat, aturan yang ada di istana. Pemirsa, kemudian dengan santun Prabu Hayam Wuruk kemudian memegang paha dari Turo Bremi. Benar Ki, Kituro sampaikan maksudmu kepada saya. Kedatanganmu ke sini pasti kamu punya tujuan. Oleh sebab itu sampaikan saja kepada saya. Mohon ampun Gusti, hamba benar-benar tidak mengira, hamba tidak menyangka kalau hamba bisa duduk berdampingan dengan seorang Prabu Mojopahit, Prabu yang memiliki kekuasaan yang begitu besar. Keberanian saya datang ke sini ini disebabkan karena anak saya Kudo Noropatio memerintahkan saya untuk melamarkan seorang Kusuma yang cantik, sekar kejantan. Oleh sebab itu, Gusti Prabu, maafkanlah anak saya kalau lancang mau melamar putrinya Prabu, dan maafkan saya kalau apa yang aku maksudkan ini kurang tersirat, sisip, wonten ing prana. Nah, semuanya tertuju kepada Turo Bremi, karena di dalam menyampaikan ucapan ini benar-benar kelihatan sangat-sangat gugup. Maklum, karena yang dihadapi adalah seorang raja. Baiklah, baiklah.
Bremi aku paham maksudnya. Jadi Kituro Bremi maksudnya ke sini adalah melamar anak saya, begitu kan? Laras Gusti. Nah, oleh sebab itu sekarang lamaran dari Kituro Bremi yaitu melamar anak saya Kusuma Wardani yang akan dijodohkan dengan putranya Kituro Bremi, yaitu Kudo Noropadio. Maka aku terima. Terima kasih Gusti, terima kasih Gusti. Dan semuanya dalam keadaan. Kemudian Prabu Hayamuruk tertuju kepada Darmadiaksa. Darmadiaksa, hamba Gusti Prabu, aku minta saksi kamu bahwa sekarang ini putriku sudah dilamar oleh Kituro Bremi, yaitu orang tuanya Kudo Noropadio, dan saksikan bahwa aku menerima. Hamba Gusti Prabu menyaksikan apa yang terjadi, bahwa lamaran dari orang tua Kudo Noropadio Gusti Paduka. Baiklah, Gajahbon, Paman, hamba Gusti, aku tidak mau menunda kebahagiaan anakku. Ampun Gusti, maksudnya bagaimana? Malam ini juga anakku harus menikah, dan menikah di istana. Oleh sebab itu, persiapkan segera. Dan kemudian Darmadiaksa Kasaiwan segera mempersiapkan dan lakukan secara sederhana dulu. Yang penting sudah menikah. Aku tidak mau menunda kebahagiaan anak saya. Aku tidak mau ditunda besok, malam ini juga. Baiklah Gusti, akan saya persiapkan. Pemirsa dimanapun Anda berada, setelah itu Gusti Prabu Hayamuruk, Bini Aki, dan Kusuma Wardani berpamitan untuk menuju ke istana untuk mempersiapkan pernikahan anak. Pemirsa dimanapun Anda berada, bagaimanakah kelanjutan dari cerita ini? Apakah benar malam itu dilangsungkan perkawinan atau pernikahan, prosesi pernikahan dari Senopati Noropadio dan Sekar Gedaton Dia Kusuma Wardani? Oleh sebab itu, ikutilah terus cerita ini hingga akhir. Sampai di sini akhirul kalam. Bila taufiq wal hidayah, waridau lainaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.